Mary memasukkan tangannya ke dalam air mendidih, tapi dia tetap merasa tangannya sangat dingin. Lalu dia kembali mencelupkan tangan yang sudah melepuh ke air panas, tapi tetap tidak merasakan apapun. Semua orang di sekitarnya sangat terkejut melihat ini. Bahkan setelah pulang kerja dia masih penasaran. Dia tidak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Saat itu suaminya datang menjemput bersama anak mereka. Tapi saat Mary memeluk anaknya, dia merasa seperti sedang menyentuh es. Dia sadar pasti ada yang salah dengan tubuhnya. Setelah itu mereka pergi makan di sebuah restoran. Pemilik restoran menyajikan semangkuk ramen panas. Dan dia berjanji kalau bisa menghabiskannya dalam 5 menit maka gratis. Tapi hampir tidak ada yang sanggup makan ramen sepanas itu. Suaminya pun menyerah ikut tantangan ini. Tapi Mary justru dengan cepat menyantap ramen mendidih itu. Semua orang di sekitarnya terkejut melihat Mary. Akhirnya Mary hanya butuh 2 menit untuk menghabiskan ramen itu. Dan dia tidak terlihat kesakitan sama sekali. Keesokan harinya Mary pergi ke rumah sakit untuk periksa. Setelah tahu kondisinya, dokter menceritakan satu kasus. Peneliti menyuruh peserta menatap batang besi bersuhu tinggi, lalu menutup matanya. Kemudian menyentuhkan batang besi biasa ke kulitnya. Tapi tubuh peserta tetap muncul bekas luka bakar. Semua itu karena efek bawah sadar dari otak. Dokter mengira inilah penyebab keanehan yang terjadi pada Mary. Lalu dokter bertanya apakah Mary pernah pergi ke tempat yang sangat dingin. Mary tiba-tiba teringat kejadian beberapa hari lalu. Hari itu Mary sedang membereskan gudang seperti biasa. Tiba-tiba lampu ruang pendingin padam. Dia mencoba membuka pintu ruang dingin, tapi pintunya sudah terkunci. Dia berteriak minta tolong sekuat tenaga, tapi semua rekan kerjanya sudah pulang. Mary merasa sangat kedinginan. Dia menyalakan korek api, tapi itu tidak banyak membantu. Kesadarannya mulai menghilang. Akhirnya dia pingsan. Saat sadar kembali dia sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Dan sejak saat itu tubuh Mary mulai berubah. Setelah tahu yang sebenarnya, dokter menyuruh Mary untuk istirahat di rumah. Katanya nanti akan sembuh dengan sendirinya. Tapi setelah 2 minggu berlalu, penyakit Mary bukannya sembuh malah makin parah. Di musim panas yang panas, Mary justru memakai pakaian musim dingin yang tebal. Orang-orang di jalan heran melihat wanita aneh ini. Di rumah Mary menyalakan semua alat pemanas, tapi dia tetap merasa kedinginan. Tak tahan lagi Mary naik ke atap gedung. Dia ingin mengakhiri penderitaannya. Tapi saat dia hampir melompat, dia melihat kebakaran di kejauhan. Mary langsung masuk rumah yang terbakar, dan berhasil menyelamatkan anak laki-laki yang terjebak api. Orang-orang sangat kagum dengan keberanian Mary. Saat itulah Mary merasa hidupnya punya arti. Setelah itu Mary menjadi seorang pemadam kebakaran. Dia ingin menggunakan kemampuannya untuk membantu orang lain. Tapi saat pertama kali masuk ke lokasi kebakaran, kesadarannya perlahan mulai hilang. Ternyata Mary sebenarnya sudah mati beku di dalam ruang dingin. Semua ini hanyalah ilusi yang muncul sebelum dia meninggal.